Silakan. Silakan, ada yang berdoa. Dengar nggak? Lagi diambil, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami, Tuhan. Kau berkati Pak Yusak yang akan mengajar kami. Kau berkati kami semua, Tuhan. Supaya apa yang kami dengar, Tuhan, boleh kami simak dan boleh kami terapkan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Sekali lagi selamat pagi adik-adik di Singkawang, Diki, Anton, Agape, Anis yang ada di luar. Silakan mengikuti pelajaran yang sangat berharga dan relevan dengan keadaan kita saat ini ya. Silakan Pak Yusak. Amin. Oke. Kita akan lanjutkan penafsiran ayat kita. Penjelasan saya belum selesai tuntas ya. Jadi kita ini beberapa ayat tentang Trinitas ya, tentang apakah Trinitas setara atau tidak, itu pertanyaannya ya. Karena Tuhan Yesus mengaku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, karena kan tidak setara. Jadi ini beberapa ayat yang saya perlihatkan untuk kita berpikir terus berinterpretasi, menafsirkan apakah Trinitas setara atau tidak. Matius 3:17-41 berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat ini ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di sini saya ambil karena mengandung 3 oknum tersebut, yaitu ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh. Ya, tapi di sini tidak jelas sama sekali, kesetaraannya sama sekali tidak jelas dan tidak disebut. Ayat berikutnya Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ya diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Ini kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, tafsir ayatnya, tapi saya ambil ini untuk menunjukkan bahwa seakan-akan di sini Tuhan Yesus sepertinya menempatkan dirinya di bawah Roh Kudus. Ya. Boleh hujat aku, tapi jangan hujat Roh Kudus. Dia kayaknya lebih tinggi begitu ya. Itu kesan saja, bisa berkesan seperti itu. Tapi sekali lagi, ayat ini juga tidak menjelaskan kesetaraannya. Mungkin Tuhan Yesus merendahkan diri ya. Kedudukan Trinitas setara atau tidak setara, belum ada kepastian tentang hal ini secara doktrinal ya. Yang sekarang sedang dalam perdebatan di gereja, di banyak gereja, juga tentang kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan di gereja itu kepemimpinan tunggal atau kepemimpinan jamak sebaiknya. Menurut Alkitabnya bagaimana? Ada yang mau berpendapat sebaiknya di gereja kepemimpinan itu tunggal atau jamak. Tunggal itu ada satu pemimpin nomor 1, dia paling tinggi, kuasanya paling tinggi. Tapi kalau kepemimpinan jamak, pemimpinnya banyak, ya kelompok, jadi pimpinannya kelompok. Saudara, saya mau dengar pendapat saudara. Silakan. Yang jamak, Pak. Ya, jamak. Kenapa kalau jamak? Mengapa jamak menurut pandangan Anda sebaiknya? Apakah itu yang Alkitabiah atau apa alasannya? Coba. Karena seorang pemimpin dia tidak bisa memimpin sendiri gitu Pak. Dia perlu orang dan perlu juga bantuan dari yang lain gitu Pak. Oke, itu pandangan pribadi. Ya, pandangan pribadi. Karena sekarang ini, zaman sekarang rata-rata jemaat juga termasuk tidak terlalu senang pimpinan tunggal, karena pimpinan tunggal cenderung diktator, gitu ya? Kira-kira. Iya Pak. Ya, oke, itu jadi pandangan pribadi. Tapi dasar Alkitabnya apa? Ada nggak ayatnya? Sekarang kita harus selalu belajar. Nanti kalau Anda jadi pendeta, ngomong apa saja, khotbah apa saja, harus didukung oleh ayat. Jangan pandangan pribadi masuk.
Ya, sebab itu bisa salah. Lalu yang lain. AKP, Anis, boleh jawab. Menurut Anda sebaiknya di gereja jamaah atau tunggal, dan dasarnya apa? Kalau menurut saya itu tunggal, Pak. Tunggal, siapa yang jawab? Saya agape, Pak. AKP, oke. AKP, kenapa kamu berpendapat tunggal? Karena kalau saya lihat di Kisah Para Rasul itu kan kayak Petrus sebagai pemimpin di Yerusalem, Paulus sebagai yang memimpin misi dimanapun dia berada, kan dia sebagai pemimpin tunggalnya. Setelah dia pergi pun dia mempercayakan kepada orang secara tunggal, kayak dia percayakan kepada Timotius, dia percayakan kepada Titus. Jadinya dia memberikan kepercayaan kepada tunggal, Pak. Itu mungkin kesan kita baca itu kesannya begitu. Karena tidak ada sama sekali jelas mengatakan Petrus itu orang nomor 1 di gereja Yerusalem misalnya. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Atas penafsiran itu juga, maka gereja Roma Katolik lalu menempatkan Petrus sebagai paus yang pertama. Ini yang konyol sekali. Paus pertama katanya Petrus. Padahal Petrus tidak pernah di Roma. Tapi ini berdasarkan penafsiran. Ya, dianggap nomor 1. Memang dari semua murid Yesus paling menonjol itu Petrus, memang betul sekali. Dari awal Petrus selalu menonjol sekali, benar. Tapi tidak pernah ada. Dikatakan bahwa Petrus adalah gembala sidang gereja Yerusalem atau gereja di Para Rasul. Ya, akan dia kalau di Kisah Rasul, Petrus sering bersama Yohanes gandengan gitu pelayanan, menyembuhkan orang yang di bait Allah lalu masuk penjara, berduaan gitu. Oke, bagus. AKP apa? Itu pandangan pribadi lagi. Yang dukungan ayatnya memang tidak kuat. Yang lain coba. Jadi ada tunggal, ada jamak. Mana yang baik? Kalau lihat Trinitas, kepemimpinannya jamak juga. Gimana? Ayo, pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain? Ayo adik-adik, ayo yang lain jawab. Yang aktif, supaya Semua berpikir. aktif ya, semua aktif. Teologinya dikeluarkan. Ini pandangan pribadi boleh tidak apa-apa. Ini pandangan pribadi saya. Gitu, tidak apa-apa. Ya, silakan. Bukannya dilarang ya. Cuman kalau nanti khotbah hati-hati. Harus Anda katakan ini menurut pandangan pribadi saya. Ya, ayatnya tidak jelas, misalkan begitu boleh. Saya juga sering mengatakan itu. Ini penafsiran saya pribadi. Belum tentu lain pendeta setuju. Itu juga boleh bilang begitu. Ya. Tapi jangan mengatakan, oh pemimpin gereja harus tunggal. Wah, itu kecenderungan gereja-gereja yang radikal. Gitu. Yang lain dari itu sesat dan salah. Wah, itu gawat itu. Nggak boleh begitu. Saya mau ngajarin Anda. Oke, ada lain pendapat lain? Siapa yang mendukung jamak? Siapa yang mendukung tunggal? Silakan. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, jadi sekarang ini gereja memang terbelah. Ada yang percaya kepemimpinan tunggal. Ya, bahwa dari sejak Perjanjian Lama itu selalu ada orang nomor 1, the set man, istilahnya. Sejak dari Abraham, sejak dari Musa, pemimpin, Yosua, selalu satu. Ya. Tapi setelah Perjanjian Baru menjadi agak kabur. Jadi agak kabur kan. Gereja Yerusalem tidak pernah disebut siapa gembala sidangnya. Ya. Bahkan berapa kali disebut Yakobus gitu ya. Setiap kali Paulus melaporkan sesuatu yang aneh dari jemaatnya, dia ke Yerusalem bertemu Yakobus. Jadi tidak jelas setelah itu. Maka gereja sekarang juga begitu. Memang mayoritas masih pakai tunggal, mayoritas. Beberapa mulai berani eksperimen dengan kepemimpinan jamaah. Saya katakan bereksperimen.
ya, bereksperimen. Sampai sekarang belum solid. Beberapa kepemimpinan jamak lebih sering pecah dan gagal gitu. Yang kepemimpinan tunggal lebih sering berhasil dan langgeng. Datanya begitu. Lalu mulailah dicari, saudara kan sudah belajar teologi keseimbangan. Mulailah dicari antara keseimbangan antara kepemimpinan tunggal dan kepemimpinan jamak. Nah, kemudian sekarang muncul istilah baru. The first among equals. Ini kepemimpinannya jamak. Ya, kita menganut kepemimpinan jamak misalnya satu gereja mengatakan. Tetapi di antara semua pemimpin yang banyak itu tadi, tetap harus ada orang pertamanya. Walaupun dia setara. Mereka setara semua. Kepemimpinan jamak itu kan setara. Tetapi ada orang pertama aja tetap gitu, saudara. Jadi the first among equals itu maksudnya orang pertama di antara kelompok yang setara. Yang pertama dikatakan, bukan yang tertinggi. Bahasanya harus hati-hati. Yang pertama. Seperti nomor 1, anak sulungnya. Ya, kalau ada satu keluarga punya anak 12, tetap ada anak nomor 1-nya kan. Ya, walaupun orang tuanya memperlakukan setara semua. Tapi tetap ada anak sulung. Oke. Jadi ini yang sedang dianut. Artinya ini kombinasi keseimbangan antara kepemimpinan jamak dan kepemimpinan tunggal. Kalau di Indonesia, dalam dunia politik Indonesia saat ini, KPK atau KPK tahu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Mahkamah Konstitusi itu menganut kepemimpinan kolektif kolegial. Artinya segala sesuatu diputuskan secara kolektif dan kolegial. Kolegial itu menunjukkan mereka itu rekan yang setara, ya, dan kolektif, segala keputusan diambil secara kolektif kolegial. Tetapi tetap KPK ada ketua umumnya. Tidak disebut ketua umum sih. Mereka sebut ketua, yang lain disebut wakil ketua. Inilah yang disebut the first among equals. Akhirnya sekarang jadi ramai karena ketuanya KPK sekarang yang mengambil keputusan sendiri, yang mengadakan tes wawasan kebangsaan dan sebagainya, yang jadi polemik itu karena dia tidak menerapkan kepemimpinan kolektif kolegial sebagaimana mestinya. Jadi ini keseimbangannya ya. Saya mau bicara tentang kepemimpinan. Saya juga menerapkan hal ini di gereja saya. Ya. Kepemimpinan di gereja kita bukan seorang gembala sidang, tapi sebuah tim penggembalaan. Ya. Kalau secara nasional juga dianut sama, yaitu struktural yang paling tinggi di organisasi gereja saya itu dipimpin oleh sebuah tim apostolik, tim kerasulan yang terdiri dari belasan orang, banyak sekali, wakil dari seluruh dunia gitu ya. Dan 16 tim apostolik, anggota tim kerasulan. Tapi tetap ada the first among equal-nya, ya. Pendirinya dan orang nomor satunya tetap menjadi orang pertama di dalam tim kerasulan tersebut. Itu juga di gereja saya, digembalakan oleh sebuah tim penggembalaan, tapi tetap saya orang nomor satunya, gitu ya. Jadi kalau saya punya kepentingan begini, kenapa menggunakan kepemimpinan jamak di gereja saya? Karena saya sedang menyiapkan pendeta pengganti saya nanti ya. Saya kan sudah dekat pensiun ini, jadi harus ada penggantinya. Untuk itu saya memberikan kedudukan yang setara pada beberapa gembala yang di bawah saya dulunya. Saya angkat setara dengan saya dan saya tugaskan, saya delegasikan banyak tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh gembala sidang. Ya, misalnya pemberkatan pernikahan itu harus dilakukan oleh gembala sidang yang punya titel pendeta. Kalau bukan PDT,
dia PDM itu nggak boleh. Di gereja kita tidak boleh memberkati. Ya. Atau PDP nggak boleh. Tapi saya mendelegasikan hal itu. Sekarang ada pernikahan, ayo saya tugaskan kamu, mestinya saya, atas nama saya, kamu boleh memberkati pernikahan itu. Supaya mereka latihan. Kalau pendeta nggak pernah latihan berkati pernikahan, nanti saya sudah tidak ada, mereka nanti nggak bisa memberkati pernikahan. Ya. Jadi saya mempersiapkan pengganti penerus saya. Nanti salah satu dari mereka juga pasti akan diangkat menjadi pengganti saya kalau saya sudah pensiun atau sudah tidak ada. Oke. Jadi itu kepentingan dari kepemimpinan jamaah ada di situ. Sebab saya belajar kepemimpinan bahwa ada yang satu ungkapan kata begini, there is no success without successor. Ya. Artinya seorang pemimpin tidak bisa disebut berhasil kalau dia tidak menyiapkan penerusnya. Ya, sekali lagi, seorang pemimpin tidak dapat dikatakan berhasil kalau dia tidak menyiapkan penerusnya atau penggantinya. Itu teori kepemimpinan yang sekarang sedang populer. Sebab banyak pemimpin yang hebat sekali, prestasinya hebat sekali. Tapi begitu dia mati, langsung organisasinya ambruk, perusahaannya ambruk. Karena dia tidak mempersiapkan penggantinya. Dia sendiri yang hebat sekali gitu. Gitu yang hebat sekali mati, maka organisasi atau perusahaannya hancur. Jadi pemimpin yang sukses, selain dia harus efektif, berhasil juga mempersiapkan penggantinya. Tapi ini agak melawan sifat alamiah manusia yang lebih sering tidak suka kalau ada penggantinya. Apalagi dia harus menyiapkan. Dulu pada zaman Pak Harto, Orde Baru, setiap kali ada pemimpin yang menonjol, langsung dibabat sama dia justru. Supaya tidak boleh nonjol. Kalau nonjol nanti bisa gantikan dia. Padahal dia mau seumur hidup jadi pemimpin. Banyak kan begitu sih. Termasuk pendeta, masuk gembala sidang, masuk ketua sinode, rata-rata tidak menyiapkan penggantinya karena dia tidak rela. Kok kayak mirip Saul ya, Raja Saul ya? Ya betul, Raja Saul tidak menyiapkan pengganti, bahkan penggantinya dia tahu diuber-uber mau dibunuh. Karena dia sudah tahu nih pengganti yang sangat potensial dan sudah diurapi Tuhan bahkan. Kurang ajar sekali itu Saul. Sudah jelas sudah diurapi Tuhan gantikan dia. Cuman belum waktunya saja, wah dia tidak tahan, dia uber-uber. Itu manusia, rata-rata begitu. Saya lihat di mana-mana begitu. Di gereja juga begitu, sama. Itu alamiah sekali. Sifat manusia jeleknya di situ. Oke, ya teruskan. Jadi maksud ayat ini terutama, maksud Yesus mengatakan tidak tahu, ini penafsiran ya. Jangan coba mereka-reka waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan itu aja pesan dari ayat ini yang penting. Tidak usah. Itu adalah hak mutlak kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan di sini entah Bapa, entah Tuhan Yesus, entah siapa, pokoknya Tuhan. Ya, hak, ada suatu hak yang kita tidak boleh jamah. Manusia tidak boleh jamah. Dan ini salah satunya. Hak kedaulatan Tuhan adalah mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Akhir zaman itu mutlak punya Tuhan, tidak boleh ada yang tahu. Ini misteri ilahi yang kita harus terima. Ya, inti ayat ini di situ. Tugas kita menurut Tuhan Yesus lagi-lagi di ayat itu adalah berjaga-jagalah dan bersiap-siap setiap saat. Titik, itu saja yang penting. Kalau bicara konteks akhir zaman, cukup berjaga-jagalah dan bersiap-siap setiap saat. Titik, nggak perlu yang lain-lain lagi. Nggak perlu tahu kapan. Kapan saja bisa terjadi. Sekali lagi, the end time is imminent. Akhir zaman itu dapat terjadi setiap saat. Bukan berarti sudah dekat ya. Setiap saat itu bisa besok, bisa hari ini, bisa 1000 tahun lagi, bisa 10.000 tahun lagi.
Jadi karena kita tidak tahu kapan, maka cukup berjaga-jagalah. Titik itu maksudnya Tuhan Yesus di sini. Sampai dia ngaku-ngaku sendiri tidak tahu. Coba baca dari ayat 33 sampai 37. Itu ya, setelah dia mengatakan hal itu, dia mengatakan sampai 4 kali. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Jaga-jaga apa? Supaya setiap saat tuannya datang, langsung mereka sudah siap membuka pintu, rumahnya semua terpelihara dengan baik. Itu maksudnya semuanya. Jangan sampai terlena. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ya, sayangnya sekarang ini banyak gereja sedang tidur. Bukan dalam arti tidak ada program, banyak sekali aktivitasnya. Tapi aktivitas yang sama sekali tidak ada hubungan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Memperbaiki alat, ganti AC, ganti sound system, dan sebagainya, memperbesar jemaat, memperbanyak kas persembahan, uang gereja, dan sebagainya, ekspansi. Itu kegiatan umumnya gereja sekarang. Tapi konteksnya ke mempersiapkan diri sebagai mempelai yang kudus dan tidak bercacat celah itu tidak ada. Karena dalam rangka memperbesar gereja, semua pendeta kepingin gerejanya jadi mega church. Percayalah sama saya, itu juga upaya yang maksa, upaya maksa, godain secepat mungkin. Itu pasti ada pelanggaran paling tidak etika. Banyak sekali pendeta-pendeta yang seperti itu. Ya, contohnya seperti kalau di Singapura, Konghi itu ya, dengan segala cara dia memanipulasi pajak sampai dia ditangkap pemerintah karena tidak bayar pajak dan sebagainya, penipuan pajak. Income gereja dipajakin kan di Singapura, itu dia sembunyikan dan sebagainya, ya semua untuk pertumbuhan gereja. Kalau ditanya untuk memperluas kerajaan Allah, tapi kalau sampai melanggar undang-undang pidana, ya itu jadi ekses. Ya. Apa yang katakan padamu, katakan pada semua orang, berjaga-jagalah. 4 kali dalam 4 ayat. Sesudah dia mengatakan, aku tidak tahu kapan aku datang. Pesanku cuma satu, berjaga-jagalah. Itu yang terpenting. Yang lain tidak penting. Nggak usah tahu waktu. Yesus sebagai tafsiran lain ini. Beberapa banyak menggunakan tafsiran ini. Yesus sebagai manusia 100% waktu itu hanya dapat beritahu para murid informasi sebatas yang Allah Bapa kehendaki. Ya, saya tidak yakin Yesus tidak tahu, tapi dia taat pada Bapa, di mana Bapa mengingatkan, tidak usahlah, mereka tidak usah tahu. Itu kan hak kedaulatan kita ya, kita Trinitas. Saya percaya begitu dialognya. Ya, jadi dia memang tidak memberitahu. Sampai batasnya tahu dia. Informasi mana yang boleh diberitahu, informasi mana yang harus ditahan. Karena itu misteri ilahi. Ya, misteri ilahi yang justru di sini seninya. Banyak diberitahu di Wahyu, semua nubuatan, tapi sampai titik tertentu berhenti. Dan Yesus tidak beritahu lebih jauh lagi. Supaya apa? Sekali lagi tujuannya cuma satu, supaya kita tekun berjaga-jaga dan bersiap-siap. Menguduskan diri, menyiapkan diri dari mempelai wanita yang tidak cacat dan berkerut dan sebagainya itu. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa ada batas tertentu apa yang manusia boleh tahu. Ya. Kisah 1 ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu.
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi manusia itu memang tidak punya kuasa, tidak diberi kuasa untuk mengetahui masa depan, khususnya ya. Masa dan waktu itu kan masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Itu yang nggak boleh tahu kita. Itu misteri ilahi. Nggak lucu, saudara, kalau kita ini adalah bagian dari suatu novel yang ditulis oleh Tuhan, lalu kita sudah tahu akhir ceritanya gitu ya. Perjalanan hidup kita ke depan sudah tahu. Nggak tahu, yang tahu hanya penulisnya, saudara. Novel itu hanya penulisnya yang tahu akhirnya bagaimana atau sepanjang jalanannya bagaimana. Kita nggak boleh tahu sebagai aktornya, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi maksud Yesus sepakatkan, dia bilang stop, berhenti bertanya soal itu. Itu bukan hal yang terpenting bagimu, ya. Karena apa? Yesus sangat tahu sifat ingin tahu manusia yang sangat tinggi akan hal-hal yang akan datang. Justru manusia itu begitu hebat, bisa dia tahu segala sesuatu. Makin lama sekarang pengetahuan makin berkembang, teknologi luar biasa. Pengetahuan manusia rasanya seakan-akan sudah tidak terbatas sekarang ini. Ya, kalau Anda buka Google itu sebuah kumpulan sebagian kecil apa yang diketahui oleh manusia. Sudah luar biasa, tahu banyak. Tetapi satu kelemahannya tadi, manusia tidak boleh tahu masa depan. Karena itu manusia punya sifat kemudian ingin sekali mengetahui masa depan. Ingin sekali mengetahui masa depan. Karena itu manusia amat suka seperti sisi ramalan, ya kan? Ramalan itu paling suka. Termasuk jemaat Tuhan itu sering kali tanya sama pendetanya, pastor, tolong doakan. Siapa jodoh saya? Tolong pastor doakan. Apa pekerjaan yang terbaik buat saya? Tolong pastor doakan. Saya mesti ngelamar ke perusahaan apa? Ya. Terbukti juga dalam konteks eskatologi, sampai hari ini masih banyak sekali ahli Alkitab, hamba Tuhan yang terus mencoba menghitung-hitung hari dan jam kedatangan Tuhan. Yang kedua, terus-menerus boleh bilang setiap saat ada saja hamba Tuhan yang mengatakan, saya sudah menemukan hitung-hitungan saya begini, kapan Tuhan Yesus datang. Ya, saya selalu ketawa kalau ada hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Dia melawan ayat itu tadi. Tapi ada argumentasinya, seringkali saya sampai diteleponin ya teman, ini benar-benar loh, ini benar-benar hebat ini, luar biasa, tepat sekali, semua argumentasinya bagus sekali, ramalannya jitu sekali, katanya nubuatan sih tidak mau disebut ramalan, ya hitung-hitungannya tadi itu. Tapi saya semua berpegang pada itu. Lalu jawabnya apa, saudara? Saya bilang tidak tahulah, Tuhan Yesus sudah bilang tidak ada yang tahu kok. Dia saja tidak tahu. Masa ada hamba Tuhan lebih hebat dari Tuhan Yesus? Lalu ada argumentasinya, saudara. Membantah orang tersebut, saudara. Dia jawab begini. Ayatnya mengatakan jam dan hari engkau tidak tahu. Betul, saya setuju itu. Lalu yang saya ramal, saya hitung itu tahunnya. Kan boleh hitung tahun, tidak disebut di ayat itu. Ayat itu cuma mengatakan jam dan harinya kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu. Saya sekarang tahu tahunnya, masa nggak boleh? Wah, ini debat kusir nih, debat politik ini. Pikir cari-cari terlalu, cari alasan enggak. Jam dan hari tidak boleh, dia bilang kalau tahun boleh, gitu maksudnya. Padahal dengan lain kataan Yesus ingin mengatakan hal itu supaya dia tidak terus didesak oleh para muridnya tentang hari kedatangannya. Sekalipun mungkin dia tahu. Dia mau mengatakan gini, jangan tanya aku, tanya saja Bapak. Itu satu diplomasi. Kalau
Kalau saya pengalaman di gereja maupun di pekerjaan, di bisnis sama gitu. Kalau anak buah saya tanya-tanya sesuatu yang sensitif gitu ya, saya selalu lemparnya gitu. Jangan tanya aku, tanya bos saja. Tanya presiden direktur. Kalau di gereja, jangan tanya aku. Itu bukan aku. Tanya saja ketua sinode. Ketua sinode. Itu cara menghindar, diplomatis. Mungkin saya tahu, mungkin saya tidak tahu. Ya, jawabannya itu. Yesus saya pikir dalam posisi seperti itu. Nah, ini tadi yang but of that day or hour no one knows, itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi tentang hari dan jam tidak ada seorang pun yang tahu. Ayat ini fisiknya berbunyi begitu. Tapi yang suka ngeramal ini berargumentasi bahwa yang dilarang dalam mencari jam dan hari, tapi kalau memperkirakan tahunnya boleh. Saya anggap ini debat kusir. Ya tidak boleh tetap gitu ya. Nah, mengenai hierarki Trinitas. Hierarki Trinitas berarti sampai hari ini masih bisa setara, bisa juga tidak. Jawabannya itu. Apakah Tuhan Yesus tahu tentang hari dan jam kedatangannya? Kedua, juga bisa tahu, bisa tidak. Kesimpulan tafsiran final belum tercapai dalam dua hal di atas. Ya, ada masih dua kubu penafsiran. Satu-satunya ayat mendukung bahwa Yesus itu setara dengan Allah ada di Filipi 2 ayat 6 yang banyak diambil oleh para saudara-saudara semua, adik-adik di Singkawang maupun Anis ya. AKP. Filipi 2 ayat 6 ini bagus sekali memang. Ya, mengatakan Yesus dengan Allah itu setara. Ini bukti ayat yang kuat. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan seterusnya. Jadi ini bukti ayat Yesus dan Allah setara. Tapi sekali lagi bicara Trinitas, Trinitas kan ada 3. Apakah Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus itu setara? Tidak ada ayatnya itu. Yang menyebut ketiga-tiganya tidak ada. Tidak ada. Yang ada ya ini. Allah dan Yesus setara. Nah, sekarang soal tahu, bayangkan seandainya manusia tahu kapan hari kiamat. Ya, kita tidak perlu lagi punya iman eskatologi, kita tidak perlu lagi belajar eskatologi, kita tidak perlu lagi mendalami semuanya karena sudah tahu gitu ya. Tinggal persiapan saja. Tidak ada lagi seni kehidupan yang misterius seperti sekarang ini, karena kita sudah tahu semuanya. Seninya kehidupan karena kita kan banyak tidak tahu sebenarnya. Konsekuensi lain mungkin semua orang akan percaya Yesus atau bahkan semakin sombong dan tidak butuh Tuhan lagi. Atau mungkin akan berontak seperti Lucifer atau berusaha menggagalkan. Kalau tahu ya dunia akan kiamat tahun sekian gitu ya. Manusia dengan ilmu pengetahuannya mungkin akan mendirikan menara Babel. Seperti zaman menara Babel di perjanjian lama. Mungkin akan memberikan bunker, akan melindungi dirinya lah dari segala bencana yang akan terjadi di akhir zaman. Itu melawan kehendak Allah sebenarnya. Sama dengan sekarang orang-orang yang gereja, saya anggap gereja yang sekarang ini nekat dalam situasi begini mengadakan ibadah di tempat itu melawan kehendak Tuhan, nantangin Tuhan itu namanya. Ya. Sebab dasar mereka sederhana seperti saya katakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semua virus, 100%, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apakah bijaksana kita mengadakan ibadah di gedung saat ini. Karena yang belum dibicarakan, belum terjawab adalah siapa penyebab virus ini. Yang menurut dugaan kuat saya, ini Tuhan balik semua ini. Kalau toh bukan Tuhan, adalah seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan. Karena sekali lagi, pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Ini sekali lagi menurut spekulasi saya. Sampai akhir zaman. Karena pandemi inilah yang akan mengantar suatu masa di mana dunia sudah tidak ada jalan keluar sama sekali. Dunia ini kalah sama virus. Manusia untuk pertama kalinya kalah sama makhluk sangat kecil.
kalahnya dalam arti banyak yang sakit dan mati, dan terutama kalahnya di bidang ekonomi. Pandemi ini akan menghancurkan ekonomi dunia. Sekarang aja para ekonom sudah mengatakan ekonomi dunia tidak akan pernah pulih seperti sedia kala. Akan terus merosot. Melihat gerak lincahnya si virus yang luar biasa, mutasinya sangat cepat. Flu itu mutasi setahun sekali. Karena itu kalau saudara mau vaksin flu, harus setiap tahun ganti vaksin yang baru. Karena virus flu-nya bermutasi setahun sekali. Kalau Anda tahun depan mau terhindar dari flu, nggak bisa pakai vaksin tahun ini. Harus pakai vaksin baru yang ditemukan tahun depan. Tetapi virus corona ini, khususnya COVID-19, bermutasinya setiap hari. Setiap hari bermutasi. Bisa ngejar nggak vaksin? Nggak mungkin bisa ngejar. Paling cepat 1 tahun, 2 tahun bikin vaksin baru. Jadi ini menurut perkiraan spekulasi saya, sekali lagi kita akan kalah pertarungan ini dengan virus corona, dalam arti ekonomi dunia akan ambruk. Inilah yang memungkinkan, membuka jalan, membuka pintu lebar-lebar, munculnya antikris. Munculnya antikris termasuk rencana Tuhan. Semua itu rencana Tuhan. Grand design istilahnya. Rancangan agung, rancangan besar Tuhan. Itu termasuk grand design. Supaya antikris diberi peluang untuk muncul. Aneh kan ya? Tapi enggak, kita tahu akhir ceritanya, bukan secara detail, tapi secara prinsip, ya antikris nanti akan dikalahkan. Nah, itu aja yang kita pegang. Nggak usah takut karena itu. Jadi sekali lagi, kalau ini kehendak Tuhan, pandemi ya jangan ditengking dalam nama Yesus, diusir. Seperti yang terjadi tahun lalu, tahun 2020 kan ada pendeta besar sekali, mungkin terbesar di Indonesia, karena klaimnya jemaatnya ada 600.000. Dia kan dibilang bahwa saya disuruh Tuhan untuk menengking virus corona ini pada hari Paskah 12 April tahun 2020 akan lenyap dari bumi. Itu katanya dia. Ya semua ketawa. Ketawa, sudah 12 April ditunggu ya, sudah. 12 April 2020 lewat. Setelah itu tidak ngomong apa-apa dia. Ya, sekarang tidak pernah muncul. Jadi yang gitu-gitu loh, saudara. Kalau ini dari kejadian itu saya makin mantap bahwa ini seizin Tuhan, ini termasuk grand design-nya Tuhan. Kalau grand design jangan dilawan, jangan ditantang. Ya. Jadi sekali lagi virus corona ini tidak mengenal agama, tidak mengenal pendeta, tidak pendeta. Masih banyak yang punya penafsiran bahwa kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kita kudus, kita tidak akan mungkin kena. Ini teologi yang sudah kelewat zaman. Dalam keadaan normal, in general, pada umumnya benar ini penafsiran. Ya, contohnya Mother Teresa. Mother Teresa itu 40 tahun melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan, maksudnya melayani orang kusta, tidak kena kusta. Itu betul. Tapi kalau corona ini lain. Ya, kalau pada kasus Mother Teresa, rencana Tuhan, Mother Teresa memang harus melayani orang kusta. Karena itu dia dilindungi. Nah, sekarang ini pandemi, ini rencana Tuhan, jangan ditengking. Tuhan Yesus yang mengizinkan ini terjadi. Nengking kan aneh, saudara ya. Ini menentang dan menantang Tuhan Yesus. Kejadian yang lain, ya sekali lagi, kejadian yang lain pada waktu ada pendeta hamba besar di Semarang, mungkin terbesar di Semarang barangkali waktu itu paling populer lah, mati muda, saudara.
Lalu oleh jemaatnya tidak boleh dikubur, didoain 3 hari 3 malam supaya bangkit, saudara. Ini juga sekali lagi tidak tanya Tuhan. Ini model-model karismatik konyol, tidak tanya Tuhan. Ya, tidak tanya Tuhan maksudnya apakah memang pendeta ini kita harus doakan supaya bangkit karena memang belum waktunya dia mati, bukan rencana Tuhan dia mati. Nggak tanya itu, langsung didoakan supaya bangkit. Ya, nggak bangkit, saudara. Jelas rencana Tuhan tidak seperti itu berarti. Kalau saya sederhananya gampang, Tuhan ini sudah kangen sekali sama pendeta satu ini, hebat sekali. Jadi dia panggil pulang, saudara. Tuhan kangen sudah dipelukannya Tuhan, kok mau dibangkitkan suruh kembali ke dunia? Kan ngaco, saudara ya. Konyol banget itu ya. Jadi secara logika teologi saya menyimpulkan lebih mungkin Yesus tahu tentang hari kedatangannya yang 2 kali. Ya, tidak logis kalau Tuhan Yesus tidak tahu kedatangannya sendiri, acaranya sendiri tidak tahu, ya tidak logis gitu. Hanya karena dia menghormati dan taat pada pesan Bapa untuk tidak memberitahu para murid. Karena hal itu bukan yang terpenting bagi mereka. Oke, jadi lebih mungkin lebih masuk akal kalau Tuhan tahu. Tapi dia tidak mau memberitahu kita. Nah, itu aja. Karena pesan dia yang lebih penting daripada memberi informasi adalah berjaga-jagalah. Oke. Jadi lebih logis dia tahu, saudara. Lalu tentang kesetaraan yaitu tadi ada hierarki kelihatannya di Trinitas, ya mereka setara, tapi ada hierarki. Jadi the first among equals itu mungkin yang paling tepat untuk menggambarkannya sebagai teologi keseimbangannya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Ada yang bertanya, silakan. Kita berdiskusi. Oke. Ayo, apakah semua sudah jelas tentang ayat ini? Itu ya cara menafsirkan ayat, harus hati-hati, super hati-hati seperti itu. Jangan kadang-kadang nggak bisa kita telak tegas ngatur begini. Enggak, kadang-kadang iya kelihatannya ngambang gitu, tapi itulah teologi keseimbangan. Ya. Kita harus tahu batas-batasnya gitu. Ayo, silakan. Ada yang ini contoh yang luar biasa. Contoh penafsiran ayat ini penting sekali. Jangan gegabah gitu. Jangan gegabah. Tidak gampang. Alkitab semakin saya selidiki semakin luar biasa. Harus dalam kita menyelam kalau mau tahu. Ya, makin dalam kita semakin akan sadar bahwa banyak hal yang kita pikir tahu, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Yuk silakan. AKP Anis di rumah, ayo yang di kelas di Singkawang, silakan. Halo. Nggak ada, Pak. Ya, tidak ada. Oke, bagus. Tidak ada sama sekali. Jelas, Pak. Oke, AKP dan Anis. Jadi kalau saya tanya lagi, gimana? Tuhan Yesus tahu nggak kira-kira? Tahu. Tahu, mestinya tahulah dia. Masa nggak tahu dia Tuhan. Tuhan di atas Tuhan ya. Dan ini juga tentang aktivitasnya sendiri. Masa mau kembali ke dunia dia nggak tahu. Nggak masuk akal itu sama sekali ya. Tapi sekali lagi dia alasannya menyimpan itu. Kita yang nggak perlu tahu. Tuhan tahu. Tuhan maha tahu. Kita yang bukan maha tahu. Kita disadarkan. Kamu itu makhluk tidak maha tahu, udahlah sadar gitu ya. Bapak manusia sekarang makin lama makin sombong karena dia merasa mengetahui makin banyak. Tapi saya dengar ucapan komentar-komentar orang-orang ilmuwan sejati, ya, yang sejati ya, itu selalu mengatakannya begini: semakin banyak engkau belajar, semakin banyak engkau meneliti dan mendalami, semakin banyak engkau tahu, ternyata kita ini semakin ketahuan, semakin banyak tidak tahu apa-apa. Gitu, ya. Ternyata masih begitu banyak yang harus diteliti dan diselidiki lebih lanjut.
Itu ilmuwan sejati seperti itu. Tidak merasa sombong. Sombong kita sudah tahu segala hal gitu. Wah, itu tidak bagus itu. Oke. Ya. Jadi waktunya agak tanggung nih, waktu sudah tinggal 9-10 menit. Kita akan lanjutkan eskatologinya. Ya, akan lanjutkan eskatologinya sekarang. Kita sampai pada rapture yang percaya pada pre-trib ya. Ayatnya akan dasar ayatnya mereka mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang mengatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayat yang dicomot untuk meyakinkan bahwa kita tidak akan mengalami masa kesusahan itu. Tapi di sini saya ingatkan kata-katanya adalah Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Murka ini saya tafsirkan sebagai cawan murka Allah. Ini tahap terakhir sekali dari akhir zaman. Ya, 7 cawan murka Allah kita sudah belajar kan ya. 7 meterai, terus 7 sakakala, terus 7 cawan murka Allah sebagai akhir zaman. Itu betul-betul kemurkaan Allah ditimpakan pada orang-orang yang melawan Allah selama ini. Dan kita memang dihindarkan dari itu. Ya. Dan kalimat berikutnya, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, ini saya tafsirkannya berbicara tentang keselamatan, kehidupan kekal. Karena disebut oleh Yesus Kristus. Keselamatan oleh Yesus Kristus itu artinya tentang keselamatan, masuk surga. Ya, bukan selamat dari bencana-bencana di akhir zaman. Ya, ini perdebatannya ada di sini. Ayat selanjutnya, Yeremia 30 ayat 7. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Diselamatkan tidak berarti harus di-rapture. Ya, diselamatkan bisa diartikan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ini sekali lagi perbedaan-perbedaan penafsiran. Sedikit saja beda bisa hasilnya lain. Ya, kalau ditafsirkan kita tidak akan mengalami susah sama sekali, jadi ditafsirkan oleh pre-trib kita tidak akan masuk akhir zaman. Kita akan diangkat lebih dulu. Tapi post-trib mengatakan masih mungkin kita akan masuk ke akhir zaman. Yang dimaksud dengan Tuhan akan seperti pencuri di malam hari. Itu ada ayatnya. Adalah kedatangannya pada saat mengangkat orang percaya sebelum masa kesusahan. Ini menurut pre-trib. Bukan kedatangannya pada hari Tuhan, yakni ketika dia mengalahkan antikris di Armageddon. Jadi pre-trib percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang 2 kali lagi. Jadi ada kedatangan kedua, ada kedatangan ketiga. Kedatangan keduanya itu untuk mengangkat kita, merapture kita sebelum masa kesusahan. Lalu setelah 7 tahun kemudian dia datang lagi untuk ketiga kalinya untuk mengalahkan antikris dalam peperangan di Armageddon. Ini titik lemah paling utama dari kubu pre-trib. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan kedatangan yang ketiga kali. Yesus datang 3 kali. Jadi nanti sebelum akhir zaman dia datang mengangkat kita. Setelah akhir zaman dia datang lagi ketiga kalinya. Untuk dia mengalahkan antikris dan kemudian memerintah di bumi 1000 tahun. Menurut kelompok pre-trib, kejadian rapture adalah kejadian yang bersifat rahasia dan terbatas. Mereka menginterpretasikan Yesus nanti datang 2 kali seperti dia sama seperti ketika dia naik ke surga. Karena ada ayatnya itu, malaikat yang mengatakan. Jika semua murid pasti melongo melihat ke atas ketika Tuhan Yesus naik surga, lalu malaikat mengatakan dia nanti akan kembali. Seperti lihat seperti dia naik surga, dia akan kembali seperti itu. Ayat ini ditafsirkan, jadi nanti Tuhan Yesus datang
kepada kelompok sedikit orang. Seperti waktu dia naik ke surga. Tidak disaksikan semua orang. Jadi dalam Yesus yang kedua nanti bersifat rahasia. Dan waktunya dapat diperkirakan dengan tepat, yaitu 7 tahun sesudah kemunculan Antikris. Ini kita sepakat semuanya. Yang saya tidak sepakat bahwa datangnya Yesus rahasia. Saya sih pikir datangnya Yesus pasti yang kedua kali pasti disaksikan oleh seluruh dunia. Gitu. Saat itu masih itu. Rasanya seperti itu. Sekali lagi ini masih terjadi perdebatan. Tanda kemunculan Antikris. Krisis dunia dapat diatasi oleh Antikris sebagai juru selamat dunia. Ya, jadi karena itu tadi saya katakan spekulasi saya pandemi inilah nanti yang membuat Antikris muncul lalu menyelamatkan ekonomi dunia dan menemukan obat vaksin yang istimewa sekali sehingga kita bisa mengalahkan virus corona. Sehingga dia kemudian menyebut dirinya sendiri, akulah juru selamat dunia. Dia berhak ngomong itu karena dia buktikan, bukan cuma seperti klaim politik, klaim politikus, tapi dia sudah buktikan dia memulihkan ekonomi dunia yang hancur berantakan, lalu pandemi dia kalahkan, virus dia kalahkan. Akulah juru selamat dunia. Tentunya dalam arti yang lain ya saudara. Kalau juru selamat dunianya Yesus kan secara spiritual, dia menyelamatkan kita secara spiritual. Yang para murid inginkan dia menyelamatkan mereka secara politik. Ya, Yesus datang nanti akan mengalahkan penjajah Roma pada waktu itu. Mereka pikir lalu kita jadi bangsa merdeka. Ya kira begitu bayangan orang-orang dan para murid. Tapi nyata Yesus tidak melakukan hal itu sama sekali. Dia hanya menyelamatkan secara spiritual. Jiwa kita yang diselamatkan. Bicara kekekalan masuk surga, bukan sementara. Nah ini sekali lagi Antikris ingin meniru Yesus, tapi dia tidak bisa memberikan keselamatan. Dia hanya bisa menyelamatkan dunia sementara. Ya, mengalahkan pandemi sementara, memulihkan ekonomi ya sementara sifatnya. Semuanya hanya di dunia ini saja. Lalu dia mengadakan ikatan janjian dengan Israel, ya. Kemudian terjadi dibangunnya kembali Bait Allah di Yerusalem. Itu semua tanda-tanda kemunculan Antikris. Bait Allah sudah berhasil dibangun, sekali lagi dia nanti dengan powernya yang hebat sekali, Antikris berhasil membangun Bait Allah di Yerusalem. Bait Allah yang ketiga dikatakan, yang sudah lama menjadi cita-cita bangsa Israel sampai hari ini belum terlaksana, ya karena di atasnya masih ada Masjid Al-Aqsa yang belum bisa diapa-apain. Tapi nanti Antikris punya solusi. Jadi saya khawatir nanti bangsa Israel, orang Yahudi yang nomor satu memuja dan menyanjung dia. Karena dialah yang berhasil membangun Bait Allah. Dan setelah membangun Bait Allah, dia akan menetapkan diri bukan cuma menjadi gembala sidang di Bait Allah tersebut, tapi dia bilang akulah Allah. Itu puncak penghujatan Antikris terhadap Allah. Dia mengaku akulah Allah. Dan banyak orang Yahudi setuju engkau Allah, engkau Mesias. Orang Yahudi percaya mereka adalah Antikris nanti ada sebagai Mesias yang baru datang untuk pertama kalinya. Sebab sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias yang pertama. Mesias yang dikatakan di Taurat mereka sampai hari ini belum muncul. Jadi nanti kalau Antikris datang mengaku sebagai Mesias, mereka akan mudah sekali percaya karena sangat mirip dengan Mesias yang dinubuatkan. Punya kuasa, punya tanda heran, mukjizat, memulihkan dunia, juru selamat dunia, memulihkan Bait Allah dan sebagainya. Sampai di sini. Hari ini saya selesaikan untuk nanti disambung kembali minggu depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Terima kasih Pak Yusak. Ya tadi saya cuma dalam kesempatan yang sebelumnya juga saya tuh cuman melihat bahwa dengan adanya pandemik ini ya, maka
di mana orang-orang itu bisa berhubungan, sudah biasa berhubungan dengan Zoom ke seluruh dunia kan. Tiba-tiba saat ini terjadi avalanche of repentance, terjadi gelombang pertobatan besar-besaran di seluruh dunia saat itu yang tidak bisa dibendung lagi. Gitu. Jadi kalau dahulunya